got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it right now. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat terus mempelajari ilmu-ilmu agama sampai sekarang saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang ulumul hadis. Yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khobar, apa itu asar, dan juga apa itu hadis qudsi. Banyak orang yang menganggap kelima istilah ini sama, padahal dalam kajian ulumul hadis kelima istilah ini memiliki masing-masing makna dan juga penggunaan yang berbeda. Memahami perbedaannya akan membantu kita semua dalam membaca kitab-kitab hadis maupun literatur keislaman. Baik, langsung saja kita bahas tentang pengertian hadis. Hadis secara bahasa yaitu berasal dari kata al-hadasa, yang artinya yaitu sesuatu yang baru, perkataan atau berita. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi maupun sifat beliau, baik sifat-sifat fisik maupun akhlaknya beliau. Artinya hadis itu tidak hanya berupa perkataan Nabi saja. Salah satu contohnya yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Hadis ini termasuk ke dalam hadis Nabi berupa perkataan. Ketika Nabi melaksanakan sholat dengan tata cara tertentu, itu juga termasuk ke dalam hadis berupa perbuatan. Kemudian ketika Nabi melihat para sahabat melakukan sesuatu, namun Nabi tidak menegur dan hanya diam saja, itu berupa persetujuan Nabi atau takrir yang biasa kita sebut. Kemudian gambaran tentang akhlak-akhlak Nabi juga dibahas dalam hadis. Maka dari itu pembahasan hadis itu sangat luas. Kemudian yang kedua yaitu pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa yaitu jalan, kebiasaan, atau sesuatu yang ditempuh. Sedangkan menurut ulama hadis, sunnah itu hampir sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi. Dalam disiplin ilmu lain, kajian tentang sunnah ini bisa berbeda. Contohnya yaitu dalam ilmu fikih, sunnah yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kita harus memahami konteks sunnah ini. Dalam kajian ulumul hadis biasanya sunnah dan hadis itu hampir sama namun tetap berbeda. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pengertian khobar. Secara bahasa, khobar itu artinya informasi atau berita. Menurut sebagian ulama, khobar memiliki makna yang lebih umum dibandingkan hadis. Artinya yaitu semua berita yang berasal dari Nabi, sahabat, para tabi'in, dan juga selain dari itu termasuk dari khobar. Namun
Namun sebagian para ulama menyebut antara hadis dan khobar ini sebagai istilah yang sama, sehingga antara hadis dan khobar dapat digunakan secara bergantian. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa dalam ilmu hadis terdapat istilah yang berkembang sesuai dengan tradisi para ulama. Pengertian yang keempat yaitu pembahasan tentang asar. Asar itu adalah bekas atau peninggalan. Dalam istilah ilmu hadis, asar sering digunakan untuk menyebut riwayat yang berasal dari para sahabat atau tabi'in. Misalnya yaitu ucapan Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh para ulama. Walaupun demikian, sebagian ulama menggunakan istilah asar untuk semua riwayat termasuk hadis Nabi. Karena itu, ketika membaca kitab-kitab klasik, kita harus memahami bagaimana penulis menggunakan istilah tersebut. Pembahasan yang kelima dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu sesuatu yang maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafaz dan juga redaksinya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang membedakan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lafaz maupun maknanya keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan mukjizat ketika dibaca. Al-Quran juga bisa dibaca dalam sholat, tetapi hadis qudsi tidak bisa dibaca dalam sholat. Salah satu contoh hadis qudsi yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sahih Muslim. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, pengertian asar, dan juga pengertian hadis qudsi. Sebagai kesimpulan, kita ringkas, hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah yaitu sesuatu yang memiliki makna yang hampir sama dengan hadis, namun tetap berbeda. Sedangkan khobar yaitu sesuatu berita yang ruang lingkupnya itu lebih luas menurut sebagian ulama. Asar umumnya itu merujuk kepada riwayat dari para sahabat atau tabi'in. Dan yang terakhir yaitu hadis qudsi, yaitu sesuatu yang maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala tetapi lafadznya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Memahami perbedaan kelima istilah ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita sebagai fondasi sebelum kita memasuki kajian ulumul hadis ini lebih mendalam lagi. Mungkin hanya demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian apa itu hadis, apa itu khobar, apa itu asar, apa itu sunnah, dan apa itu pengertian hadis qudsi. Insyaallah di next video saya akan membahas tentang kajian ilmu hadis lebih mendalam lagi. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.